Wa alla yarfa'a lan enta ora kena bantarake sapa man sautahu ing suwarane man bi hadratul musallina ing dalem sandinge pira-pira wong kang salat. Ini larangan mengeraskan suara di dalam masjid sementara ada orang yang melakukan sholat. Nah, yang dimaksud suara di sini adalah suara yang tidak ada kaitan dengan zikir atau suara yang tidak ada kaitan dengan sholawat kepada Nabi. Maka kemudian menjadi sebuah permasalahan, tapi kalau kita melihat kemaslahatannya juga ada, itu adalah misalkan kita membaca Quran atau kita sholawatan atau pujian, itu misalkan ini kan sebenarnya permasalahan atau problem, tapi di satu sisi ternyata membawa kemaslahatan lain gitu. Jadi misalnya beradzan terus sholawatan kan banter meneh nganggo mic meneh, itu kan kalau dikatakan mengganggu atau tidak itu kan juga sebenarnya relatif kan gitu. Sebagian orang kadang butuh dengan adanya sholawatan karena sebagai pertanda bahwa iqamah sholat itu belum dikumandangkan, sehingga sekiranya masih di rumah masih bisa lebih santai, oh ini belum jamaah. Jadi artinya ketika masih ada pujian itu berarti sholat jamaah belum dilaksanakan kan gitu. Tapi misalkan baru adzan langsung meneng, itu kan kadang orang penasaran ini masjid itu sudah sholat atau belum, kadang itu kan masalah juga kan gitu. Tapi ketika seseorang itu pujian kemudian dengan suara yang sangat keras, di satu sisi ada orang-orang yang sholat sunnah qobliyah misalkan atau sholat sunnah yang lain, itu kan juga kemudian apakah ini mengganggu atau tidak, itu juga sebenarnya kembali pada person orang yang sholat ya kan. Maka sebaiknya sholawat itu seandainya memang perlu dilakukan karena untuk kepentingan jamaah dalam konteks kita di masyarakat kita, itu kita harus cermat memilih sholawatan atau pujian yang dengan nada-nada lembut ya kan? Dengan nada lembut sehingga orang yang sholat itu tidak terganggu atau tetap merasa nyaman meskipun mendengarkan suara sholawatan, tapi sholawatan yang lembut. Atau carilah sholawat atau zikir-zikir yang sekiranya itu murni zikir dan murni sholawat. Jadi bukan syair-syair yang semacam ya mungkin membicarakan tentang keburukan atau ajakan apa gitu misalkan, itu jangan. Lebih baik yang murni yang murni bahasa Arab, murni zikir, murni sholawatan, dan pilihlah nada-nada yang lembut sehingga orang yang sedang sholat itu tidak merasa terganggu dengan pujian atau sholawatan. Karena tadi kalau kita melihat pada kemaslahatan, orang yang sholat itu juga punya kepentingan untuk khusyuk, tapi di satu sisi ya kan, sholawatan atau pujian itu punya kepentingan sebagai pertanda bahwasanya masjid itu masih belum dilaksanakan atau belum dikumandangkan iqamah untuk jamaah kan gitu. Dan tentu sholawat dan zikir di sini juga perintah masalahnya kan gitu, perintah secara umum ya kan gitu, dan berpahala. Maka ada kemaslahatan tapi juga ada nilai-nilai di mana kita harus menghormati orang yang sedang sholat. Maka harus cermat memilih nada-nada yang lembut ya kan. Wa alla yamurra lan yen ta ora lewat sapa man baina aidihim ing dalem antarane ngarepe jamaah atau ngarepe al musallin. Jangan melewati di depan orang yang sholat. Nah, kemudian batasannya ini kan kadang batasan di depan orang yang sholat itu sejauh apa.
Ya batasannya adalah kalau dia menggunakan sajadah, ya berarti sajadah itulah yang menjadi batasan dia sholat atau batasan tempat dia sholat kalau dia menggunakan sajadah. Artinya kita jangan sampai lewat dengan menginjak atau lewat di atas sajadah orang yang sedang sholat. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan sajadah, ya maka ini dengan perkiraan secara umum. Perkiraannya bagaimana? Ketika dia sujud itu kira-kira nanti sampai di mana? Gitu. Jadi orang sujud itu kan paling ya satu langkah kaki kan itu, satu langkah atau 1,5 langkah kaki dari kita saat berdiri. Maka seandainya kita memang terpaksa harus melewati di depan orang yang sholat, maka perkirakan sekiranya lebih dari 1,5 langkah. Maka itu pada titik aman di mana kita tidak dianggap melewati orang yang sedang sholat. Kalau sekiranya kita bisa lewat sampingnya atau lewat belakangnya, itu adalah pilihan utama. Ya, tapi kalau seandainya terpaksa harus lewat di depannya, sekiranya ada 1,5 jangkah atau tidak. Kalau sekiranya tidak ada, maka lebih baik berdiri menunggu orang itu selesai sholat. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian kita bersama. Misalkan saat sholat jamaah, ini tuh kadang kita itu sholat di depan, kemudian di belakang kita masbuk misalkan, maka kita harus pandai-pandai, ya kan, harus cermat sekiranya orang yang masbuk ini tempatnya seperti apa. Jangan sampai kita kemudian salam klepat, kemudian ternyata malah harus melewati orang yang sedang sholat. Ini tidak boleh. Maka lebih baik ya memang kita setelah salam itu ya zikir terlebih dahulu, gitu. Membaca wirid sekiranya nanti makmum masbuk itu sudah selesai merampungkan atau menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Itu adalah salah satu fadilah atau kepentingan kita berzikir atau berwirid setelah sholat itu di situ. Jangan begitu selesai kemudian kita langsung salam klepat, kemudian beranjak ternyata masih ada makmum masbuk yang masih melanjutkan rakaatnya. Meskipun bisa jadi makmum masbuk itu jauh dari tempat yang kita lewati, akan tetapi dengan beranjaknya kita dari tempat kita, sementara masih ada makmum masbuk, ini ada potensi di mana akan mengganggu kekhusyuan imam atau kekhusyuan sholat makmum masbuk. Maka ya itu etikanya kalau dalam jamaah itu meskipun tidak melewati depan orang yang sedang sholat, ya kita zikir terlebih dahulu sekedar 3 menit sampai 5 menit sekiranya makmum masbuk itu selesai merampungkan rakaat yang tertinggal, sehingga dia tidak terganggu kekhusyukan sholatnya. Wa alla yastagila lan yen ora ketungkul sapa man bison atin kelawan penggawean. Maksudnya penggawean itu adalah kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan sholat, atau kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan ibadah. Wa ala yaghudhu lan yento ora manjing sapa man fi kalami ahli dunya ing dalam pengucape ahli dunya, liya selama supaya selamat minal wa'idi saking pengancam al-waridi kang lumaku fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh pripun? Ya'ti fi akhiriz zamani nasun, ya'ti bakal tumeka fi akhiriz zamani ing dalam akhir zaman sapa nasun manungsa min umati saking umatku, yaktuna kang padha teka sapa umati al masajid ing pira-pira masjid, yaquduna hale padha lungguh-lungguh sapa umati fiha ing dalem al masajid halakon ing pantan ki kelompok, jadi berkelompok atau bergerombol, halakon itu.
zikruhum utawi kang utawi zikire umati iku adunya dunya wa hubbud dunya lan seneng ing dunya. La tujalisuhum mongko aja padha lunungguhan sapa sira kabeh ing umati. Falaisa mongko ora ana iku lillahi keduwe Allah Ta'ala bihim kelawan umati apa hajatun butuh atau hajat. Iki dawuh Kanjeng Nabi sebagai peringatan kepada siapapun, ya kan, yang mana mereka mendatangi masjid, berduduk-duduk di masjid, berkelompok bergombol di masjid, tapi yang dibicarakan adalah masalah keduniaan, maka Allah tidak memiliki hajat pada mereka. Maksudnya Allah tidak memberikan kebaikan. Nah, ini hati-hati, ya. Maka di dalam masjid jangan sekali-kali kita membicarakan permasalahan-permasalahan yang tidak ada kaitan dengan agama. Jangan sekali-kali kita berbicara sesuatu yang tidak ada muatan zikir, tidak ada muatan takarrub dan muraqabah kepada Allah Ta'ala, karena ini tadi menjadikan penghalang kita untuk tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis ini sangat masyhur di kalangan kita. Ini hadis hasan, jadi bisa digunakan sebagai hujjah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa